Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita proses pemasangan sebelah guys. Nah, untuk tekniknya supaya irit kuat dan tahan lama. Nah, jadi tekniknya seperti ini guys. Kita pasang besi ya. Untuk sekatan jadi kita ini kasih pengganti ring ya guys, pengganti ring atau teknik pengganti ini sabuk. dijamin sangat-sangat kuat guys. Pakai ini aja sudah kuat guys, karena dibandingkan untuk ini tanahnya. Di sini tanahnya nggak gerak, Sudah nggak gerak. Tanahnya loh. Jadi nanti ini sudah kekuatan tanpa maksimal. ada gerak sedikit pun Ya. Kalau di sini jadi bebas. Jadi ini irit biaya 10% atau hampir 50%. Tapi untuk menambah kekuatan kita pakai besi 8. Kita buat seperti ini. Oke. Semoga videonya jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Oke guys, mantap hasilnya guys. Ini hari kedua sudah pasang segini guys. Hari kedua sudah pasang segini ya lah. Ini cuma satu hari ini sudah dapat berapa meter aja ini guys. Jadi ini yang di pojok di sana nggak usah pakai cor, langsung, tapi pakai besi tadi ya, pakai besi seperti tadi. Jadi hasilnya tetap kuat maksimal. Nah, besok di sini kasih kolom seperti itu untuk menambah kekuatan, karena di sini nanti ada gorden ya. Jadi kekuatan maksimal perlu, sangat-sangat perlu. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya guys. Ini prosesnya sekarang berkemas-kemas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Memperbaiki kamar. Nah, itu bosnya. Jangan lupa subscribe. Nah, oke guys, untuk proses selanjutnya kita membuat angkur untuk pemasangan kusen ya. Jadi kita pakai besi 6 mili dan panjang 20 cm. Nah, untuk cara motongnya kita seperti ini guys, agar nanti bisa tajam seperti paku ya. Jadi kita potongnya arah berlawanan seperti ini, lalu kita tajamkan langsung. Jadi kalau pakai gerinda hasilnya lebih bagus dan lebih maksimal ya guys. Nah, saya sarankan kalau untuk motong untuk angkur pakai gerinda lebih oke dan lebih mantap guys. Nah, untuk caranya seperti ini. Jadi kita potong sama ukuran ya guys, sama ukuran 20. Nanti untuk angkurnya supaya lebih kuat dan lebih maksimal. Nah, untuk cara pemasangannya nanti saya akan sharing agar nggak copot ya. Kemarin kan ada itu video saya yang angkurnya kusen dikasih paku. Nah, paku kan cuma paling panjang kan 12 cm guys. Nah, itu menurut saya masih kurang, dan paku nggak bisa dibengkokkan. Kalau paku guys nggak mungkin ya, kalau paku dibengkokkan nggak mungkin. Jadi kalau di tanahnya gerak atau kusennya kayunya seperti kayu aburia, dijamin pasti copot guys kalau pakai paku. Nah,
Tapi kalau pakai besi seperti ini dijamin kuat ya, dijamin kuat asal cara pasangnya benar. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan kasih tahu untuk cara pemasangannya, angkurnya sampai ke pemasangan kusennya. Oke, simak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, untuk besi 6 mili ini menurut saya standar guys. Kalau untuk angkur, kalau pakai besi 8 itu terlalu besar, dan kalau terlalu besar biasanya kayunya pecah atau kusennya bisa pecah. Jadi saya sarankan pakai besi 6 mili tapi yang SNI ya guys, yang SNI agar benar-benar kuat. Karena kalau besi 6 mili ini sudah SNI dijamin kuat guys. Pokoknya dijamin kuat lah. Untuk cara yang seperti ini ya, untuk cara potongnya, jadi harus hati-hati juga ya, karena ini juga panas ya. Kalau pakai gerinda kan panas ya. Kalau pakai gunting cepat sih, cepat tapi kurang maksimal guys. Jadi kalau nanti kayunya keras, kita nancapnya biasanya kurang bebas ya, kadang sampai melengkung ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya kita pemasangan kusen-kusen ya. Mulai kita sekal dari pintunya tadi. Kalau tekniknya pemasangan kusen itu, kalau sudah ada pintunya itu kita harus paskan untuk pintunya ya. Jadi kita harus ukur pintunya berapa, terus tinggi nitnya berapa, jadi nanti hasilnya bisa pas. Karena kalau rumah itu lama pasti di keramik ya guys, di keramik lantai itu pasti. Jadi kita harus bisa menyesuaikan untuk pemasangan kusen kalau sudah ada pintunya ya. Oke, sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like, di share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat.